semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Apa kabar Bapak Saudara yang ada di rumah? Kami percaya dimanapun kita berada, kita boleh datang di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita boleh datang di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang menanti-nantikan kita saat kita datang. Amin. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan Bapak Saudara. Sebelum itu izinkan saya bersama-sama mengundang Bapak Saudara, bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai seperti biasa Bapak Saudara, boleh lihat kanan kirinya Bapak Saudara. Berikan senyuman Bapak Saudara. Biar ada kasih Tuhan yang boleh mengalir pagi hari ini dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang dengan ucapan syukur Bapak Saudara. Bapak Saudara di rumah, angkat kedua tangan kita. Kami bersama-sama di tempat ini, bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Kami menyembah nama Tuhan di tempat ini. Mari angkat kedua tangan. Yesus,
pujian penyembahan umat-Mu. Kami bersuka cita, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Mari kita semua yang percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita. Mari bersama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh katakan. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Lebih lagi Bapak segala kemuliaan. Dia berikannya sekali lagi bersama, berikan senyuman. Katakan, mari memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita.
Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Bapak terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan ditaburi oleh firman. Sebelum itu kami akan menabur bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Mari Tuhan berkati setiap taburan kami Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat Tuhan bagi bangsa ini, bagi kota ini Tuhan, bahkan bagi perluasan Tuhan rumah-Mu Tuhan di kota ini. Bapak, mari taruh di hati kami berapa banyak kami harus menabur Tuhan. Kami mau menabur Tuhan dengan kerelaan hati yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita semua yang siap menabur bersama-sama katakan amin.
percayai, yang telah menikmati, menyelamatkan setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami rayakan di bulan Natal ini ya Tuhan. Dan kami mau bersyukur kepada-Mu Yesus. Untuk kasih-Mu yang besar dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Di hari ini oleh darah-Mu, oleh nama-Mu kami boleh memanggil Engkau Bapa dalam hidup kami. Dan kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus, kami bangga punya Roh Kudus. Aku doa Tuhan urapi umat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Biar apapun yang kerjakan Kau senantiasa membuat dan berhasil menurut-Mu. Ada perlindungan, ada penyertaan, ada pembelaan daripada Tuhan yang sempurna, yang menjauhkan dan mentahirkan kami dari sakit penyakit ya Tuhan. Terbungkus setiap kami dan kuasa darah-Mu, terbungkus ruangan ini ya Tuhan. Serta kami akan dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar hikmat dari surga yang mengalir, sehingga kami sama-sama diberkati. Pulang dari tempat ini kami membawa sukacita, damai sejahtera, bahkan berkah-berkah yang Kau siapkan atas setiap hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan, dengan hati gembira sukacita sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan dulu kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin ya. Yang biasa di luar biarin aja. Jadi kita orang-orang yang luar biasa. Lihat kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik bagi dia kanan kiri. Kalau bisa noleh sedikit ke belakang, kasih senyum yang terbaik. Oke, sudah semua kanan kiri? Oke. Nah, saya ingin ulangi lagi sebenarnya apa yang saya dapatkan tentang yang namanya Natal, saudara ya. Saya bagikan ini di Rabu yang kemarin, di tanggal 9 kalau nggak salah, tapi saya lihat juga tidak banyak yang datang. Nah, saya ingin tambahkan hari ini buat setiap kita untuk tema ini, Natal sama dengan penyembahan kepada Yesus. Di bulan Desember ini orang merayakan Natal, semua merayakan Natal, gereja-gereja merayakan Natal. Kalau bukan pandemi aja, semua gereja sudah sibuk, saudara ya, dengan acara Natal. Bahkan ada orang yang tanya begini, Pak, tahun ini kita nggak ada Natalan. Saya pikir pertanyaan ini kok nggak ada Natalan? Mau pandemi, tidak pandemi, Natalan tetap ada, betul nggak saudara? Sebelum kita lahir pun Natalan ada. Nah, bukan berarti tidak ada Natalan. Mungkin persepsi orang Natalan itu adalah perayaan Natal. Nah, perayaan Natal itu biasanya identik dengan acaranya apa, siapa yang khotbah, tamu undangannya siapa, mungkin terus ada artis apa enggak, makannya apa, dan seterusnya. Mungkin perayaan Natal orang berpikir seperti itu, betul nggak Bapak Ibu? Dan gereja-gereja identik dengan seperti itu di dalam Natalan. Kita tidak anti Natalan yang besar, orang bisa buat di gedung yang mewah dengan acara yang luar biasa, kita enggak ngomongin itu. Tapi saya ngomong, mungkin di tahun 2020 ini ada maksud dan tujuan Tuhan dengan kondisi Natal kita yang seperti ini. Bisa katakan amin yang mengerti Bapak. Kita dikondisikan, saya ngomong, tidak merayakan Natal yang gimana-gimana. Semua gereja di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, saudara ya, merayakan Natalnya cuma gini aja, biasa aja, tahun 2020 ini. Oke? Dan saya pikir Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan pengen kita ngerti satu hal, dan kita mau belajar hari ini. Oke? Yang siap katakan amin? Oke, nah kita lihat Matius 2 ayat pertama dan kedua. Matius pasal kedua. Matius 2 ayat pertama dan kedua. Nah, ini Natal pertama kali. Arti Natal adalah memperingati atau merayakan kelahiran Yesus ya saudara ya. Nah, waktu Yesus lahir, yang pertama kali merayakannya saudara ya, yang datang saudara ya, itu adalah 3 orang Majus. Sesudah Yesus dilahirkan sama-sama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami garis bawahi, kami datang untuk menyembah dia. Merayakan Natal yang pertama kali, merayakan kelahiran Yesus yang pertama kali dilakukan oleh orang Majus. Untuk apa saudara? Kami datang untuk menyembah dia, dia berkata seperti itu. Sekarang banyak Natal yang dirayakan hanya sekedar mungkin seremonial, saudara ya. Ya kalau kita nggak Natalan kayaknya kalah sama gereja lain atau bagaimana gitu.
Tapi Natal yang pertama kali yang dirayakan oleh 3 orang Majus, saya ngomongnya, itu adalah Natal, di mana mengingatkan kita hari ini bahwa mereka datang untuk menyembah Yesus. Nah, kita akan merayakan Natal nih 24 malam, ya, dibagi 2 dengan 25. Biarlah kita mau datang untuk menyembah Dia nih dengan satu pengertian yang jelas. Bisa katakan amin, Bapak? Oke? Terus kita lihat nih ayat yang ke-9 sampai 11. Jadi Natal pertama kali ada bicara soal penyembahan. Ayat 9, baca lagi 23. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah orang bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11. Lebih keras, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, terus lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, waktu Raja Herodes tahu, kasak kusuk dengar bahwa ada raja lahir di wilayah dia marah. Dan dia tanya kepada orang Majus, di manakah dia yang kamu cari, yang kamu sembah itu? Kalau ketemu, kasih tahu aku mau datang menyembah Dia. Tapi tujuan daripada Herodes sebenarnya ingin membunuh raja itu, karena tidak boleh ada 2 raja di dalam satu wilayah, kan begitu. Nah, tapi diperingatkan orang Majus ini dan mereka mengambil jalan lain. Tapi waktu mereka tiba, saudara, ayat 11, ke rumah itu, dia lihat bahwa anak itu, saudara ya, ada bersama dengan Maria ibunya, dan apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah. Nah, ini penting yang harus kita lakukan. Datang ke dalam gereja, datang ke dalam setiap ibadah, datang dalam setiap persekutuan, kebaktian adalah menyembah Dia. Kenapa sih kadang-kadang kita tuh merasa nggak dapat apa-apa, atau kita merasa kering, saudara ya? Kita merasa hidup rohani kita itu stuck. Kenapa? Nah, mungkin penyembahan kita bukan kepada Dia mungkin. Setiap kali penyembahan kita kepada Tuhan Yesus, pasti kita akan dipuaskan. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Setiap kali penyembahan kita sampai di hadapan Tuhan atau kepada Dia Yesus, pasti hidup kita akan dipuaskan. Pasti, saudara. Yesus ngomong, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Memang kita datang ke gereja, saudara ya. Memang kita datang beribadah. Tapi kita datang nggak sampai ke hadapan Tuhan untuk sujud menyembah Dia? Itu jadi pertanyaan buat setiap kita. Waktu kita datang sujud di hadapan Dia dan menyembah Dia, pasti kita akan punya kelegaan, diberikan kelegaan. Pasti jiwa kita tenang. Setuju mengerti kata-kata amin? Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kalau kamu setiap kali datang malah ribut, katanya, itu namanya kamu bukan menyembah. Itu masih anak-anak. Nah, itu yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sama-sama yuk, Natal tahun ini dikondisikan seperti ini. Kita mengerti satu hal hari ini. Saya ulangi lagi, kita mengerti satu hal yang dilakukan oleh orang Majus adalah datang sujud menyembah kepada Dia, kepada Yesus. Kalau kita datang ke dalam ruangan ibadah seperti ini, sudah tinggalkan semuanya. Fokus kita adalah menyembah kepada Dia Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan waktu kita datang kepada Dia pribadi lepas pribadi, saya percaya kita akan diberikan kelegaan. Pasti hati kita dipuaskan. Maka jiwa kita tenang, saudara. Maka kita terbuka melihat pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa hebatnya, ya, kuasanya, betapa besarnya kasihnya. Itu yang diucapkan oleh Paulus. Nah, Natal tahun ini kita sama-sama datang menyembah Dia. Terus penyembahan tanpa persembahan itu bukan penyembahan, kalau boleh saya ngomong. Kenapa, saudara? Orang Majus ini tidak kenal Yesus baik. Kalau kita lihat seorang raja yang gagah perkasa, kita datang sujud menyembah Dia dan membawa persembahan, wajar. Tapi ini baru bayi yang dilahirkan masih merah. Tapi mereka mengerti satu hal, yang namanya raja, yang namanya penyembahan, harus ada persembahan. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan apa kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Katakan sama-sama, emas, kemenyan, mur. Oke, sekali lagi, 2, 3. Emas, kemenyan, mur. Oke. Sekali lagi ulangi, 2, 3. Emas, kemenyan, mur. Dibawa untuk diberikan kepada yang namanya raja yang baru lahir, yang kita tahu namanya Yesus hari ini.
Nah kalau orang Majus memberikan emas, kemenyan dan mur, di dalam Natal mereka merayakan yang namanya kelahiran Yesus yang pertama kali. Bagaimana dengan kita hari ini? Ini tahun 2020, saudara. Nah kita juga mau memberikan yang namanya emas, kemenyan dan mur kepada Tuhan hari ini. Setuju mengerti kata-kata amin? Oke, kita lihat nih. Satu ayat di dalam Ayub 23 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Ayub 23 10 sampai 12, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas, dikatakan. Ayub itu dicobai, diizinkan pencobaan. Saudara tahu, satu hari hilang semuanya, hartanya, anaknya, istrinya, teman-temannya, semua menjauh. Tapi di dalam satu kesimpulan Ayub mengerti bahwa ia tahu jalan hidupku. Karena waktu dia menguji aku, kata Ayub, aku akan timbul seperti emas. Emas yang model apa nih? Semakin murni emas itu, semakin nilainya tinggi, saudara. Nah setiap kali Tuhan itu menguji hati kita, setiap kali Tuhan itu mengizinkan hati kita ini dicobai, diuji, supaya apa? Muncul yang namanya kadar emas yang tinggi. Nah waktu kadar emas itu tinggi, semakin dia murni, semakin mahal harganya, semakin tinggi nilainya. Bisa katakan amin ya, teman-teman. Jadi ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukan keisengan Tuhan, saudara, tapi ujian itu adalah untuk menguji hati kita, supaya apa? Timbul seperti emas yang murni, yang pasti akan bernilai tinggi. Bisa katakan amin Bapak Ibu. Ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Karena tahu bahwa emas itu diuji pakai apa sih? Oh, air raksa atau air keras itu bisa juga. Tapi pada umumnya emas itu diuji dengan api. Nah, waktu emas diuji dengan api, dia akan muncul ketahunan. Ya, kalau misalnya ada masih logam-logam yang lain, maka itu akan terpisah sendiri. Nah, tujuan ujian dalam hidup kita adalah memisahkan yang duniawi ini dari yang rohani. Karena Paulus berkata bahwa yang fana itu sementara, saudara ya. Yang mengerti katakan amin? Yang fana ini sementara, tapi yang rohani itu akan kekal selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Petrus juga menasihatkan kepada jemaat, kepada gembalanya, kepada orang-orang yang percaya waktu itu. Bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus apa? Bertukacita oleh apa? Berbagai-bagai pencobaan. 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa nih? Kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus. Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi tujuannya adalah apa nih? Membuktikan kemurnian iman. Iman kita tidak murni mungkin. Waktu kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, semakin hari semakin dimurnikan, semakin dimurnikan, semakin dimurnikan. Jadi emas, saudara ya. Yang pertama, emas yang dipersembahkan, emas kemenyan dan mur. Emas bicara soal apa nih? Kemurnian hati kita untuk ikut Tuhan, saudara. Kadang-kadang amin. Walaupun apapun, bagaimanapun terjadi dalam hidup kita, sekali kita ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Nggak ada jalan balik, nggak ada putar arah, saudara ya. Nggak ada U-turn-nya, saudara. Tapi sekali kita ikut Dia, tetap selama-lamanya kita ikut Dia. Katakan amin ya, saudara. Jadi emas bicara soal apa, saudara? Kemurnian iman, kemurnian hati kita ikut Tuhan. Banyak orang tidak tahan dengan penderitaan, mending setir, saudara ya. Karena di sana lebih dihargai, di sana lebih dihormati, di sana wah dieluk-elukkan, saudara ya. Tapi kita tidak sadar kita sudah jual Tuhan dalam hidup kita. Iman kita tidak murni, kepercayaan kita tidak murni, hati kita tidak murni.
bukan emas yang kita persembahkan. Makanya Paulus ngomong suatu hari kelak tiap-tiap orang akan diuji apa yang dia bangun di atasnya. Entah kita membangunnya di atas rumput, kayu, jerami, atau kita membangunnya di atas nilai yang tidak akan berubah, emas pakai permata, saudara. Sekali lagi bisa katakan amin dan mengerti. Oke, itu membuktikan kemurnian iman kita. Nah, yang kedua, emas juga dapat dilebur. Amsal 17 ayat 3. Amsal 17 ayat 3. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur yang namanya emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi yang kedua, bicara soal emas, selain emas membuktikan kemurnian hati kita mengikuti Tuhan, yang kedua, emas bicara soal apa, saudara? Soal bisa dilebur. Arti bisa dilebur ini apa nih? Kalau hidup kita persembahkan di hadapan Tuhan seperti emas, artinya hidup kita bisa menyatu satu dengan yang lain. Setuju katakan amin? Bisa kerjasama satu dengan yang lain, bisa unity satu dengan yang lain, ya bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain. Itu emas dapat dilebur. Suatu hari kelak kalau emas itu dilebur, yang namanya logam yang lain itu akan memisahkan diri pasti, saudara. Nah, biarlah kita berdoa setiap kita mempersembahkan diri kita sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan. Kita bisa unity satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terus emas juga dapat ditempa, saudara. Nanti Bapak Ibu baca di dalam 1 Raja-Raja 10, ya, bagaimana Salomo membuat perisai itu dari emas tempaan. Dari perisai kecil dari 3 kilo emas, perisai yang besar dari 6 kilo emas dibuat ditempa. Nah, kalau kita ngomong kita mempersembahkan hidup kita seperti orang Majus membawa persembahan di hadapan Yesus dalam penyembahan dia, membawa emas, mempersembahkan emas, artinya hidup kita juga mau ditempa sama Tuhan, mau dibentuk sama Tuhan. Amin. Oke, hidup kita bukan kita seperti ini lagi yang semaunya sebenarnya. Yesus ngomong sama Petrus, Petrus kamu muda sekarang. Waktu kamu muda, kamu kemana aja kamu bebas milih. Tapi waktu kamu tua, ada orang yang akan ikat tanganmu dan membawa kemana tempat di mana kau ada pengen sebenarnya di situ. Nah, kadang-kadang Tuhan tuh izinkan kita ada di satu situasi, saudara, ya, yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan daging kita. Aduh, rasanya tuh pengen gimana gitu ya. Padahal Tuhan sedang mau membentuk, menempa hidup kita. Kadang-kadang tidak enak, saudara. Setuju mengerti kata-kata lain, saudara? Aduh, rasanya gerah, gimana gitu ya. Cuma ya sudahlah, itu kadang-kadang seizin Tuhan bikin kita bisa lebih rendah hati, bikin kita bisa lebih sabar, ya. Betul nggak, saudara? Karena situasi itu diizinkan. Kalau kita ngomong hidup ini sebagai emas, artinya kita mau bisa ditempa. Nah, kalau saudara nanti lihat di dalam 2 Tawarik 4 ayat 19 sampai 22, ya, seluruh peralatan daripada bait suci Salomo, saudara, ya, itu dibuat dari emas semuanya. Nah, saya doa bila setiap saudara dipakai Tuhan untuk memperlengkapi rumah kemuliaannya, saudara, dan untuk menyatakan kemuliaan namanya dengan berbagai tanda ajaib dan mujizat. Karena hari-hari ini dunia butuh yang namanya keajaiban. Betul lah? Dunia butuh yang namanya mujizat. Dunia butuh seperti itu, saudara. Dan biarlah saudara dan saya yang akan menyatakan kemuliaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apa yang dipersembahkan tadi? Emas, kemenyan, dan mur. Nah, kemenyan itu satu getah yang diambil dari pohon-pohonan, saudara, ya. Daerah-daerah pegunungan. Dapatnya dari mana? Ditoreh. Seperti kalau kita ngakok getah karet tanpa disayat, dia tidak akan keluar. Nah, kemenyan itu seperti itu. Jadi getah pohon ini ditampung, beku, nah itulah jadi kemenyan. Diolah jadi kemenyan. Bisa katakan amin, saudara? Ya, jadi diolah jadi kemenyan.
Jadi kemenyan ini dihasilkan dari mana? Sayatan. Sama kayak getah karet yang dihasilkan oleh penduduk sebagian Sumatera Selatan yang besar ini, saudara. Kalau tidak disayat, keluar nggak ininya karetnya? Nggak keluar, saudara, getahnya. Nah, menghasilkan kemenyan juga seperti itu. Harus lewat yang namanya sayatan. Nah, kadang-kadang kan hidup kita kan juga banyak sayatan, betul nggak, saudara? Tiba-tiba terluka gitu ya. Ya rasanya gimana gitu. Aduh Pak, aduh bikin kecewa Pak. Oh, padahal sudah baik ke dia Pak. Tapi itulah hidup, saudara. Tapi percayalah, di dalam seluruh proses itu ada kemenyan yang akan dihasilkan. Dan waktu kemenyan ini dibakar, saudara ya, kemenyan ini adalah campuran daripada ukupan. Gitu loh. Kalau saudara dulu pernah lihat orang misa kan, ada apa tuh? Istilahnya pastor apa ini? Bukan pastor. Bukan pastor ya, kira-kira gitu kan, bawa tenteng gitu. Dari belakang dia keluar. Saya zaman-zaman SMA itu ikut misa karena modus aja. Wah, wangi dia. Kemenyannya dibakar wangi. Balik ke rumah, orang tua kita banyak bakar-bakar kemenyan. Hari Kamis sama wangi juga. Nah, kemenyan itu adalah termasuk komponen yang penting di dalam penyembahan. Dan kemenyan dipakai bukan cuma untuk orang yang percaya, kekristenan pakai, tapi juga dipakai untuk penyembahan berhala. Itu kemenyan. Dan itu sudah dari zaman dulu, saudara. Kemenyan itu dipakai. Dan waktu kemenyan itu dibakar berbau harum. Nah, hidup kita sebagai orang percaya juga kita harus bisa mempersembahkan kemenyan dalam hidup kita. Kemenyan dihasilkan dari mana tadi? Getah yang pohonnya disayat, dilukai, getahnya keluar, diambil, diolah, jadilah kemenyan. Sekali lagi Bapak Ibu, hidup kita juga seperti itu. Kadang-kadang ada luka. Semakin cepat kita bisa mengampuni, semakin cepat itu akan berbau harum dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Ya, tanpa kemenyan, ukupan itu tidak berbau harum. Tapi waktu dikasih kemenyan, maka ukupan itu, saudara, akan berbau harum. Coba kita lihat Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8, arti kemenyan yang kedua. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungguhlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cam emas penuh dengan kemenyan. Terus itulah doa orang-orang kudus. Nah, kita banyak menyatakan bahwa kemenyan itu adalah doa-doa orang-orang kudus, doa-doa saudara. Sebagai orang percaya kita mempersembahkan emas, yang kedua adalah kemenyan. Kemudian ada bicara soal hidup kita mungkin yang terluka, yang tersayat. Tapi waktu kita mau mengambil keputusan mengampuni, maka itu akan menjadi keharuman dalam hidup kita. Oke? Yang kedua, kemenyan bicara soal apa? Doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Itulah kemenyan, doa-doa orang-orang kudus. Amin. Yang ketiga apa? Emas, kemenyan dan mur. Kalau kita ngomongin soal mur, ada satu cerita yang menarik di Alkitab. Apa itu? Waktu Maria mempersembahkan setengah kati minyak mur atau narwastu, saudara. Waktu dipecahkan, maka seluruh ruangan itu dipenuhi dengan yang namanya keharuman. Dan mur dipersiapkan ya untuk apa namanya, mengobati luka bisa, itu mur. Bapak Ibu cari di konkordasi bisa. Waktu Yesus luka, mereka mengambil rempah-rempah dicampur dengan mur, mau dioleskan, tapi Yesus menolak. Nah, mur juga dipakai untuk mempersiapkan daripada penguburan, merempah-rempahi daripada orang yang mati. Mur juga bicara soal dia bisa dijadikan sebagai hadiah yang terbaik. Itu mur.
Nah kalau kita ngomong kita mempersembahkan seperti orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Yang ketiga, mur bicara soal apa? Biarlah hidup kita bisa jadi hadiah yang terbaik bagi orang lain, bisa jadi hadiah yang terbaik bagi Tuhan, amin. Bisa jadi berkat yang terbaik bagi orang lain. Kita katakan amin, saudara. Dan mur tadi kita ngomong adalah persiapan di dalam kematian. Hidup kita juga seperti itu. Belajar mati bagi diri kita sendiri, saudara. Amin. Waktu disayat keluar yang namanya kemenyan, pasti harum. Tapi waktu disayat sakit gak sih? Kalau pohon karet itu bisa teriak, setiap hari disayat, ditakok gitu, teriak gak dia? Teriak, oh sakit disayat. Karena tusuk jarum aja kita teriak, betul gak? Apalagi disayat, dilukain, pasti teriak. Tapi mari kita belajar mati bagi diri kita sendiri. Semakin cepat kita mati bagi diri sendiri, semakin cepat kebangkitan, kemuliaan itu dinyatakan. Setuju mengerti kata amin? Oke? Yuk, jam 11 kita bangkit berdiri sama-sama. Saya ulangi dengan cepat, Natal yang pertama yang diperingati oleh orang Majus atas kelahiran Yesus. Mereka datang, mereka katakan kami datang untuk menyembah Dia. Nggak ada perayaan yang gede, tapi yang ada adalah penyembahan sama Tuhan. Itu Natal yang mereka rayakan. Saya bangkit berdiri sama-sama. Dan Natal tahun ini dikondisikan seperti ini. Nggak ada acara yang gede-gede, saudara. Satu hal yang saya ngerti adalah mungkin Tuhan mau setiap kita di tempat ini kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan, amin. Kita bawa hidup kita untuk menyembah Dia saja. Kita tinggalkan yang lain. Mungkin tahun ini tidak ada baju baru, tidak ada kue, saudara ya, tidak ada acara di rumah. Mungkin seperti itu yang kita buat. Tapi biarlah apa yang bisa kita lakukan, yaitu penyembahan kita pada Tuhan, itu yang harus kita buat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke? Yuk kita datang sama Dia. Dari lagu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Mari lebih lagi sama-sama. Katakan ku tahu ya Bapa, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan aku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan Engkau ya Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu.
persembahkan di hadapan Engkau ya Bapa. Aku doa Tuhan, mari angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan Saudara. Aku doa Bapa untuk umat-Mu Tuhan yang begitu setia, begitu mengasihi Engkau. Mari berkati setiap tangan-tangan-Mu. Apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil dan beruntung. Apapun yang dimiliki karena berkat-Mu Tuhan, semuanya boleh bertambah-tambah dan berlipat kali ganda. Aku doa Tuhan di dalam nama Yesus, tubuh setiap kami dengan kuasa darah. Jaga sakit penyakit dari tengah-tengah kami, tahirkan ya Tuhan. Bila ada perlindungan, ada penyertaan, ada pembelaan daripada Tuhan yang sempurna atas kami. Dan memberikan kelegaan. Tuhan, yang butuh sukacita ada sukacita, yang butuh damai sejahtera limpahkan damai sejahtera. Berkati Bapa dengan kesehatan kekuatan yang baru ya Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, kami bersyukur Kau memberikan mereka hikmat dan pengertian sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap ujian Tuhan dengan baik. Terus Tuhan berkati masa depan mereka, berkati masa muda mereka. Pakai mereka Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu juga ya Bapa. Kami serahkan tanggal 24 dan 25 Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Kau campur tangan di dalamnya. Berikan cuaca yang terbaik, berikan keamanan yang terbaik, berikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Dan kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera.
Dan kami percaya ada berkat yang spesial yang Bapak curahkan di tengah-tengah kami di dalam momen Natal ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kita percaya diberkati dengan iman. Sama-sama katakan amin. Berkat tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan saudara. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nah, saya cuma mau mengulang atau menanya ulang kemarin yang malam Natal tanggal 24 itu warna hijau 18.45 dan tanggal 25 jam 9 pagi di tempat ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum ambil atau ada teman yang lain yang mungkin nggak tahu atau minta tolong ambilin, nah saya bisa tetap menghubungi Angger. Oke Angger. Angger sudah cukup belum ininya? Yang malam Natal udah habis, yang buat hari Natalnya udah full. Oke. Oh berarti yang malam Natal sudah full ya? Oke, yang malam Natal sudah full. Nah, 24 malam. Nah, 24 malam sudah full kursinya. Oke. Terus yang tanggal 25-nya tinggal 10. Oke, itu aja. Jadi yang bagi yang masih mau ke malam Natal berarti kita alihkan ke tanggal 25-nya. Oke ya. Saya setuju. Berarti sudah aman lah, sudah beres. Nah, siapkanlah diri saudara, siapkanlah hatinya, sudah ambil, datanglah saudara ya. Jangan keliru. Ngambil yang hijau datangnya tanggal 25 nanti. Menumpuk saudara ya. Ya, jadi yang hijau 24, yang merah itu tanggal 25. Oke, Tuhan berkati saudara. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Sebentar kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi kita datang di hadapan Dia. Bapak, kami mengucap syukur. Tuhan berkati Tuhan setiap taburan kami ya Bapak, biarlah boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang boleh membalaskannya Tuhan. Terima kasih kami memberi dengan kerelaan hati di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Sekali lagi angkat kedua tangan kita, angkat di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia untuk terima berkat. Kekasih Allah mempelai Kristus, prajurit perkasa, orang-orang yang disayangi, dikasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan manis bersama Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin, amin, amin. Mari saudara bisa duduk kembali, berdoa dan syukur.